Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes terus. Wes ya, tak mulai ya. Hiji nok WA lek PPT-ne ndi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wes durung. Wes. Tak mulai ya. Ratu siap terus. Siap, Nen. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian dasar fungsi pembelanjaan perusahaan. Di sini ada beberapa anggota. Yang pertama saya sendiri, Nenda Tegar Mainisa, NIM 202011071. Yang kedua ada Kurniawati Amalia, NIM 202011064. Yang ketiga Dania Ayuningsih dengan NIM 202011018. Yang keempat ada Dika Ayu Sabila 202011078. Yang kelima ada Dia Ayu Mofiatna NIM 202011074. Yang keenam ada Distia Ayu Winalda dengan NIM 202011081. Yang ketujuh ada Putri Meilia Silvia dengan NIM 202011079. Kemudian ada Kania Ayu Novitasari dengan NIM 202011070. Yang terakhir ada Zumratus Saadah dengan NIM 202011080. Poin yang pertama, yakni pengertian pembelanjaan dalam perusahaan akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Dika Ayu Sabila. Keseluruhan aktivitas yang bersangkutan dengan usaha yang mendapatkan dana dan menggunakan atau mengalokasikan dana tersebut disebut pembelanjaan perusahaan dalam artian yang luas, business finance, atau manajemen keuangan finansial manajemen. Sedangkan pembelanjaan dalam artian yang sempit adalah aktivitas yang hanya bersangkutan dengan usaha mendapatkan dana saja yang sering juga dinamakan pembelanjaan pasif atau pendanaan financing. Slide selanjutnya akan dibacakan dengan Saudara Dia Ayu Mofiatna. Manajemen keuangan merupakan segala aktivitas yang berkaitan dengan segala usaha untuk
mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan. Manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. Sedangkan menurut James dan John, manajemen keuangan adalah segala aktivitas berhubungan dengan perolehan, pandangan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh. Oleh karena itu, jelas bahwa faktor-faktor bukan laba mempengaruhi keputusan manajer perusahaan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Distia Ayuwinalda. Perkembangan pembelanjaan perusahaan sebagai suatu disiplin akademik. Pengertian pembelanjaan berkembang sesuai dengan sejarah perkembangan perusahaan. Pembelanjaan perusahaan pada awalnya hanya mengutamakan bagaimana mendapatkan dana, kemudian berkembang sampai kepada pengertian yang meliputi usaha-usaha untuk mempersiapkan dan mengatur penarikan dana, penggunaan dana, termasuk juga perencanaan dan pelaksanaannya dalam kegiatan operasional perusahaan. Fungsi pembelanjaan sangat erat dan tidak dapat pisahkan dengan fungsi produksi, fungsi personalia, dan fungsi pemasaran. Fungsi pembelanjaan adalah bagian yang sangat penting dalam manajemen umum perusahaan. Dalam praktek sehari-hari, fungsi ini dilakukan oleh manajer keuangan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nia Ayuningsih. Peranan manajer keuangan. Manajer keuangan dimaksudkan sebagai orang yang bertanggung jawab atas pengembalian keputusan penting mengenai investasi dan pendanaan. Kesuksesan suatu perusahaan dipengaruhi oleh kemampuan manajer keuangan untuk beradaptasi terhadap perubahan, meningkatkan dana perusahaan sehingga kebutuhan perusahaan dapat terpenuhi, investasi dalam aset-aset perusahaan, dan kemampuan pengelolanya secara bijaksana. Pengertian manajer keuangan. Manajer keuangan adalah individu yang ditunjuk dalam
suatu organisasi perusahaan untuk mengelola keuangan organisasi itu. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Kurniawati Amalia. Adapun fungsi-fungsi seorang manajer keuangan. 1. Bagaimana memperoleh dana? Untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan perusahaan, maka sumber dana dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu dari dalam perusahaan sendiri dan dari luar perusahaan. Yang kedua, bagaimana menggunakan dana? Dana dapat diinvestasikan dalam aktiva tetap dan dapat juga dalam aktiva lancar. Sedangkan menurut Marwan Asri Suryawijaya dan Indro Gito Sudarmo dan Basri, fungsi manajer keuangan ada 3 macam. 1. Fungsi pengendalian likuiditas, fungsi pengendalian laba perusahaan, dan fungsi manajemen. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Zumratus Saadeh. Manajer keuangan untuk mempunyai tanggung jawab yaitu 1. Mengambil keputusan investasi atau investment definition. Yang kedua, mengambil keputusan pembelanjaan financial division. Yang ketiga, mengambil keputusan dividen atau dividend decision. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri. Perbedaan struktur finansial dan struktur kekayaan. Struktur finansial mencerminkan juga perimbangan baik, absolut, relatif, absolut maupun relatif antara keseluruhan modal asing, baik jangka pendek maupun jangka panjang, dengan jumlah modal sendiri. Sedangkan struktur kekayaan perusahaan yaitu perbandingan antara aktiva lancar dengan aktiva tetap. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.